Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin, Nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atammut taslim, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Fa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Para hadirin jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran kita masih di pembahasan Kitabut Thaharah, dan kita masih di pembahasan tentang sunnah fitrah. Berikutnya para jamaah, di antara sunnah fitrah adalah as-siwak, yakni bersiwak. Siwak para jamaah yang dirahmati Allah, itu adalah akar dari kayu arok yang berserabut, dan para jamaah yang dirahmati Allah mengandung zat yang bermanfaat untuk kesegaran mulut kita, kebersihan mulut dan juga gigi. Itu awal daripada siwak. Inti daripada pembahasan ini, para jamaah yang dirahmati Allah, termasuk sunnah fitrah adalah membersihkan gigi dan juga mulut. Siwak itu para jamaah yang dirahmati Allah dianjurkan dalam setiap keadaan, dan lebih ditekankan lagi dalam beberapa kondisi berikut ini. Jadi pada dasarnya setiap keadaan, setiap saat, ya kita dianjurkan untuk bersiwak. Dan sekali lagi ini bagian daripada sunnah fitrah, yang kata para ulama, sunnah fitrah ini ketika diamalkan maka akan memberikan manfaat maslahat diniyah juga dunyawiyah. Penampilan kita akan semakin indah ketika sunnah fitrah ini diamalkan. Kemudian terjaga kebersihan badan kita. Kita lebih bisa maksimal di dalam menjaga kesucian diri kita. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, juga kita menyelisihi kebiasaan orang-orang di luar kita, orang-orang di luar Islam. Secara diniyah sangat jelas sekali, ini adalah sunnahnya para nabi dan rasul, yang kalau kita mempraktekkannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan mendapatkan tambahan iman, kita akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan di sini masalah siwak. Siwak ini tentu berkaitan dengan kebersihan mulut dan juga kebersihan gigi kita. Dan kesan pertama pada orang diantaranya adalah aroma mulutnya, kebersihan daripada giginya. Maka Islam sangat memperhatikan masalah ini. Setiap saat kita dianjurkan untuk bersiwak, terutama para jamaah yang dirahmati Allah pada kondisi-kondisi berikut ini. Pertama, sebelum berwudu atau setelah berwudu sebelum sholat. Bersiwak pada kondisi ini sangat dianjurkan, sebagaimana yang dijelaskan di dalam satu riwayat dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak ma'al wudu'i. Seandainya aku tidak khawatir
memberatkan kaumku, niscaya kuperintahkan mereka bersiwak setiap berwudu. Laula an asyqa ala ummati, kalau seandainya aku tidak khawatir memberatkan, maka aku akan perintahkan bersiwak setiap kali mau berwudu. Kalimat ini para jamaah yang dirahmati Allah menunjukkan bahwa bersiwak itu tidak sampai kepada level wajib, namun dia sunnah yang sangat dianjurkan, terutama di saat berwudu. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah, bisa sebelum berwudu para jamaah yang dirahmati Allah, atau setelah berwudu menjelang kita sholat. Jadi bisa sebelum berwudu atau setelah wudu sebelum sholat. Ini sangat dianjurkan untuk kita bersiwak. Karena para jamaah yang dirahmati Allah, tentu kita akan menghadap Allah Azza wa Jalla di dalam ibadah sholat kita. Dan yang akan kita ucapkan adalah kalimat-kalimat thayyibah Al-Quranul Karim yang kita baca di dalam sholat. Kemudian zikir dan doa yang diajarkan Nabi di dalam sholat. Ini kalimat-kalimat thayyibah. Maka dianjurkan ketika kita mengucapkannya, ketika kita melafalkannya, mulut dan gigi kita dalam kondisi yang bersih dan suci. Kemudian riwayat yang lain yang berkaitan dengan masalah ini juga masih dari jalan sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin." Kalaulah sekiranya aku tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya kuperintahkan mereka bersiwak setiap kali mau salat. Ini berarti setelah wudu sebelum salat. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, berikutnya sangat dianjurkan kita bersiwak sebelum membaca Al-Quranul Karim. Hal ini didasarkan pada satu riwayat dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Amarana bis-siwak wa qala innal 'abda idza qama yusalli atahu malakun faqama khalfahu yastami'ul Qur'ana wa yadnu fala yazalu yastami'u wa yadnu hatta yadha'a fahu 'ala fihi fala yaqra'u ayatan illa kanat fi jawfil malak." Sahabat Ali, semoga Allah meridai beliau, beliau berkata, "Amarana bisiwak." Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kami untuk bersiwak. Dan kemudian beliau bersabda, sesungguhnya seorang hamba jika dia bangun malam lalu sholat, maka datanglah kepadanya seorang malaikat lalu berdiri di belakangnya menyimak bacaan Al-Quran. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita membaca Al-Quran, yang hadir kepada kita adalah para malaikat. Malaikat akan datang di belakangnya mendengarkan Al-Quran dan mendekat kepadanya sampai menempelkan mulutnya pada mulut si hamba yang baca Quran tadi, sehingga dia tidak membaca satu ayat pun melainkan masuk ke dalam rongga malaikat tersebut. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ya ketika malaikat mendekatkan ya mulutnya ke mulut orang yang membaca Al-Quran, disinilah adabnya kita bersiwak sebelum kita membaca Al-Quran. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, di saat kita mau masuk ke dalam rumah dianjurkan bersiwak. Dari Mikdam bin Syuraih, dari bapaknya, beliau berkata, "Qala sa'altu Aisyata," aku bertanya kepada Aisyah, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bi ayyi syai'in kana yabda'un Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu?" Dengan apakah Nabi itu memulai sesuatu dengan apakah Nabi memulai
ketika beliau mau masuk ke dalam rumah. Apa yang dilakukan oleh Nabi ketika beliau mau memulai masuk ke dalam rumah? Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Aisyah menjawab bis-siwak. Beliau memulainya dengan bersiwak. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini juga mengandung pelajaran bagi kita bahwa sunnah-sunnah fitrah ini ketika diamalkan, tadi ya kita sampaikan akan memberikan manfaat dan juga maslahat dunyawiyah. Penampilan kita akan lebih menarik, penampilan kita akan lebih indah kalau kita mengamalkan sunnah-sunnah fitrah ini. Nah, termasuk diantaranya adalah siwak. Kalau seorang suami mau datang ke rumahnya, pasti dia akan berjumpa dengan istri dan juga anak-anaknya. Nabi memulainya sebelum masuk ke dalam rumah itu dengan bersiwak. Artinya apa? Untuk menjaga penampilannya dan juga menjaga perasaan daripada istrinya. Karena para jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita sebagai suami masuk ke dalam rumah dalam kondisi mulut yang bau, tentu ini tidak akan menjadikan si istri ini merasa nyaman. Karena para jamaah yang dirahmati Allah, aroma mulut kemudian ketiak ini kalau tidak diperhatikan akan bisa mengganggu orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, Islam sangat memperhatikan masalah ini. Lihat Nabi SAW, ini testimoni istrinya ya. Nabi itu kalau mau masuk ke dalam rumah, beliau memulainya dengan bersiwak. Sehingga ketika para jamaah yang dirahmati Allah salaman dengan istrinya, mungkin cipika-cipiki dalam kondisi nafas yang segar, mulut yang bersih dan gigi yang bersih. Sehingga ini menyenangkan istri. Maka dari sini para jamaah, sunnah-sunnah fitrah ini juga memiliki faidah menjadikan rumah tangga kita harmonis, menjadikan hubungan antara suami dan istri akan semakin lebih baik. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Berikutnya, sangat dianjurkan kita bersiwak di saat bangun malam sebelum kita melaksanakan sholat tahajud. Jadi kalau kita bangun tidur, selain zikir dan doa yang diajarkan, maka para jamaah yang dirahmati Allah, kita juga disunnahkan untuk bersiwak terlebih dahulu. Dasarnya adalah riwayat dari Hudzaifah. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama liyatahajjad minal laili yashusu fahu bisiwak." Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bangun malam sebelum beliau melaksanakan salat tahajud, beliau membersihkan mulutnya terlebih dahulu dengan siwak. Taib. Para jamaah yang dirahmati Allah. Tadi kita sampaikan bahwa siwak itu yang biasa digunakan di Arab sana itu adalah kayu arak. Jadi tumbuhan ini liar tumbuh di padang-padang pasir. Para jamaah banyak tumbuh pohon arak. Kalau orang-orang Baduy ya kadang langsung saja dipetik rantingnya yang masih berwarna hijau, kemudian langsung digunakan untuk bersiwak. Nah, sebetulnya yang bagus itu adalah akarnya yang sering dijual di pinggir-pinggir jalan para jamaah kalau kita ada di Mekah Madinah itu. Dan walhamdulillah sekarang kayu arak ini gampang didapatkan, mudah sekali kita dapatkan walaupun mungkin pohonnya tidak tumbuh di sekitar kita, tapi batang akar dari kayu arak ini mudah didapatkan. Ya. Juga sudah ada yang bentuknya kemasan, dipres begitu ya. Ini yang disebut dengan kayu arak atau disebut dengan kayu siwak. Dan tentu kayu siwak seperti ini akan lebih memudahkan kita untuk mempraktekkan sunnah fitrah ini dimanapun dan kapanpun. Begitu ya. Karena dia simple, bisa disakuin para jamaah yang dirahmati Allah.
Bahkan ada juga yang sudah dikemas ya seperti pulpen begitu ya. Nanti tinggal dibuka, bisa disimpan di saku. Dan ajibnya ini kayu arak para jamaah, dia tidak berbau gitu ya. Tidak berbau walaupun dipakai berulang kali. Ya tentu dengan kadar batasan begitu. Kalau sudah kering sekali ya jangan dipakai terus. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Ini siwak, kayu siwak atau kayu arak, sehingga sangat memungkinkan untuk dibawa kemanapun, untuk digunakan kapanpun. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Bagaimana dengan sikat gigi dan pasta gigi? Baik, pada dasarnya ini wasilah yang tujuannya sama sesungguhnya untuk membersihkan gigi, kemudian menjadikan nafas kita segar dan membersihkan mulut kita. Maka ketika kita nggak mendapatkan kayu arak, kemudian adanya adalah sikat gigi dan pasta gigi, maka ini tidak ada masalah. Artinya itu mewakili dari kayu arak tadi. Dan tentu pasta gigi dan juga sikat gigi ya di satu kondisi dia lebih bisa maksimal ya daripada kayu arak tadi. Taib. Para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, itu beberapa kondisi ya di mana kita sangat dianjurkan untuk bersiwak. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Dan ketika kita mau sholat, ini juga menjadi perhatian kita bersama. Kalau kita sholat berjamaah sekarang berjarak-jarak ya mungkin tidak terlalu masalah. Tapi kalau kita di masa-masa normal, ini harus diperhatikan. Kalau kita berjamaah, para jamaah yang dirahmati Allah, sebelum sholat itu perhatikan kebersihan badan kita ini pada titik-titik sunnah-sunnah fitrah yang diajarkan oleh Nabi. Siwak tadi, ya kemudian para jamaah, aroma ketiak kita ini harus dijaga. Ya sebelum kita sholat berjamaah. Kenapa? Karena kita berjamaah bersama banyak orang. Ketika aroma kita tidak sedap para jamaah, maka ini tentu akan menjadikan orang-orang di sekitar kita merasa tidak nyaman. Dan kalau orang yang di samping kanan kiri kita tidak nyaman, atau bahkan yang di depan dan di belakang kita tidak nyaman, tentu ini akan mengganggu suasana kehusuan ibadah sholat. Artinya masing-masing kita memperhatikan kebersihan jasadnya, kebersihan badannya sesuai dengan petunjuk Nabi tadi. Jangan sampai kehadiran kita itu membawa sesuatu yang tidak nyaman bagi orang lain. Saya kasih contoh misalkan aroma ketiak para jamaah. Sebagian orang mungkin ya diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala ya aroma ketiaknya itu aroma badannya tidak menyengat. Walaupun mungkin dia berkeringat. Tapi sebagian orang para jamaah yang dirahmati Allah, ada yang keringatnya sedikit saja sudah menyengat. Bagaimana lagi kalau keringatnya banyak? Nah, ketika kita kondisinya seperti itu, perhatikan kebersihan jasad kita ini sebelum kita melakukan sholat, berinteraksi dengan orang lain. Kalau kita mau ke kantor harus rapi, bersih, wangi para jamaah. Kenapa kita masuk rumah Allah tidak mau bersih-bersih? Kenapa ketika kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan saudara kita sesama muslim, kita tidak mau memperhatikan masalah ini. Karena tadi ya efeknya ketika mengganggu tentu akan ada rasa tidak nyaman pada saudara kita sehingga akan merusak suasana kehusuan ibadah salatnya. Dan mungkin masing-masing kita pernah merasakan itu. Bagaimana kalau yang ada di samping kita itu kurang nyaman badannya, aroma badannya. Ketika bilang amin itu semerbak kemana-mana para jamaah. Ya, kadang kita jadi merengut, tidak nyaman. Akhirnya harusnya salat itu khusyuk, tumaknina. Kita merasa tidak nyaman. Ini kapan selesai, kapan selesai. Karena kita merasa menderita dengan aroma badannya. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Taib. Berikutnya tentang masalah mencabut uban. Ada riwayat tentang masalah ini para jamaah yang dirahmati Allah. Riwayat ini riwayat yang sahih
dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tantifus syaib, ma min muslim, yashibu syaibatan fil Islam, illa kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Janganlah kamu mencabut uban. Janganlah kamu mencabut uban. Tidaklah orang muslim yang beruban rambutnya dalam Islam, catatannya dia beruban dalam kondisi iman dan Islam. Walaupun hanya sehelai dia beruban, melainkan itu akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat kelak. Masya Allah. Berbahagia, beruntung sekali orang yang sudah keluar ubannya dalam kondisi muslim mukmin. Ada yang sudah ubanan, Pak? Ada? Nggak ada yang ngaku. Baik. Uban itu usia berapa biasanya munculnya? Ghalibnya, ya, pada umumnya, normalnya uban itu keluar di usia masa tua. Usia masa tua usia berapa? 40 sampai 60. Jadi rentang usia 40 sampai 60 itu masa tua. Nah, uban itu biasanya muncul di masa tua. Jadi kalau sudah kepala 4 muncul uban, nah itu wajar. Kenapa? Karena sudah mulai masuk masa tua. Bukan masa muda lagi. Tapi kalau masih muda sudah ada ubanan, nah ini masalah. Bisa masalah di pola makan, bisa masalah di pola hidupnya, begitu ya. Bisa juga masalah di manajemen hatinya, gitu ya, psikisnya. Karena orang yang sering stres, orang yang temperamen, para jamaah yang dirahmati Allah, orang yang pikirannya selalu negatif, ya, ini biasanya berpengaruh kepada kekuatan jasadnya. Belum saatnya muncul uban, sudah muncul ubannya. Ya. Berarti kurang pandai mengelola stresnya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, uban itu pada dasarnya merupakan isyarat. Isyarat dari apa, Pak? Uban itu isyarat dari apa? Isyarat dari kematian. Jadi dibahasakan oleh para ulama, ini ada di tafsir Imam Al-Baghawi. Ketika menjelaskan satu ayat, para jamaah yang dirahmati Allah, wa ja'akumun nadhir, ya, telah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan. Telah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan. Jadi awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami, kata Allah, telah memberikan kesempatan usia kepada kalian, memanjangkan usia kalian dalam batas waktu yang kalian bisa mengambil pelajaran darinya. Bagi yang mau mengambil pelajaran, wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat umur. Allah memberikan nikmat kesempatan hidup kepada kita semua. Artinya Allah kasih modal kita, modal pokok untuk kita bisa menjalankan kehidupan dengan baik. Tidak hanya itu, Allah kasih pemberi peringatan. Nadhir pada ayat ini banyak ditafsirkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan pemberi peringatan itu Rasulullah, karena memang Nabi diutus untuk memberikan peringatan. Sebagian ahli tafsir mengatakan yang dimaksud pemberi peringatan itu Al-Quranul Karim. Nah, ada yang menafsirkan pemberi peringatan itu adalah asyaib. Telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Apa itu? Uban.
Ya, sebagian menafsirkannya dengan uban. Uban itu memberikan peringatan. Peringatan dari apa? Peringatan dari dekatnya kematian. Karena uban itu munculnya di masa-masa tua. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka kalau orang dia beruban, Nabi memberikan bimbingan, la tanfitus syaib. Jangan uban itu dicabut. Para jamaah yang dirahmati Allah, sebagian orang merasakan uban itu bikin gatal, gitu Pak ya. Anak-anak kecil tuh sering disuruh kai-kainya untuk nyabutin uban. Nah, sebetulnya kalau paham, itu uban tuh jangan dicabutin. Uban yang meringkal-meringkal itu katanya gatal sekali. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, kalau orang paham dengan hadis ini, maka dia akan membiarkan ubannya. Karena Nabi melarang kita mencabut uban kita. Kenapa? Karena sayang. Uban itu akan menjadi cahaya pada hari kiamat nanti. Syaratnya apa? Syaratnya kita berislam dan beriman dengan baik dan mati di atas iman dan Islam. Ya, kalau ubannya orang-orang kafir tentu tidak manfaat. Ini ubannya orang-orang beriman. Para jamaah yang dirahmati Allah, kata Nabi, "Ma min muslimin yashibu syaibatan fil Islam illa kanat lahu nuran yaumal qiyamah." Tidaklah seorang muslim itu beruban walaupun sehelai, melainkan ubannya itu akan menjadi cahaya bagi dirinya pada hari kiamat. Yaitu cahaya, para jamaah. Ya, secara zahir saja kan bercahaya gitu ya uban itu. Apalagi yang sudah semuanya putih gitu. Itu pasti mengkilat cahaya. Kalau mati lampu itu nampak dia, ya. Tidak susah dicari. Karena sudah ada cahayanya berwarna putih. Nah, itu jadi cahaya di akhirat. Jadi jangan dicabut, para jamaah yang dirahmati Allah. Ustaz, kalau dicukur bagaimana? Kalau dicukur gimana? Kalau dicukur boleh nggak Pak? Iya, dicukur dengan dicabut itu beda. Yang nggak boleh itu dicabut. Kalau dicabut berarti dari akar-akarnya. Kalau dicukur kan enggak, cuma dipangkas saja. Jadi kalau dicukur tidak ada masalah. Demikian para jamaah yang dirahmati Allah. Baik. Dan dari sini ada faidah bagi kita semua bahwa di akhirat itu kita butuh cahaya, Pak. Kalau di dunia saja kita butuh cahaya, lebih-lebih lagi di akhirat yang disifati dengan kegelapan. Akhirat itu gelap. Kita bisa bayangkan kalau di dunia tidak ada cahaya. Maka bagaimana dengan di akhirat nanti? Maka dalam Islam kita dibimbing bagaimana di akhirat itu kita bisa dapat cahaya. Kalau ada orang mati, biasanya salah satu doa kita apa? Semoga si fulan diterangi kuburnya. Kan begitu ya? Artinya apa? Memang orang itu kalau masuk alam akhirat, pintu gerbangnya adalah alam kubur, dia butuh cahaya. Dia butuh cahaya, para jamaah. Di dunia saja kita butuh cahaya. Bayangkan kalau nggak ada matahari, nggak ada bulan. Bagaimana hidup kita? Sekalinya gerhana matahari total saja, para jamaah, kondisi siang hari sangat mencekam, gelap. Begitu ya? Itu di dunia kita butuh cahaya. Mata kita yang sehat kalau tidak ada cahaya nggak manfaat, para jamaah. Kenapa kita bisa melihat benda-benda di sekitar kita? Karena ada pantulan cahaya. Lihat di malam hari yang gelap gulita, ketika nggak ada lampu penerangan, kita nggak bisa melihat apapun. Kenapa? Karena tidak ada pantulan cahaya yang mengenai mata kita. Maka di akhirat lebih-lebih, para jamaah, kita sangat butuh cahaya. Nah, di antaranya uban ini. Kalau kita ingin dapat cahaya, para jamaah, jangan dicabut itu uban. Insya Allah jadi cahaya pada hari kiamat nanti. Termasuk berjalan menuju ke masjid di kegelapan malam. Salat subuh, salat isya. Kalau kita bergelap-gelap menuju ke masjid, itu nanti fadilahnya akan Allah ganti dengan cahaya di hari kiamat. Iman yang lurus, akidah yang benar, ini juga akan menjadi cahaya. Salat juga akan menjadi cahaya. Sedekah kita akan menjadi cahaya.
menjaga adab-adab di hari Jumat, termasuk azan para jamaah, ini nanti akan jadi cahaya. Membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, ini akan menjadi cahaya. Tasbihnya kita, zikirnya kita, semua amal bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini insyaallah akan menjadi cahaya bagi kita. Maka fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah dan sebaik-baik bekal bagi kita adalah ketakwaan kepada Allah. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita cukupkan pengajian kita sampai di sini. Masih ada beberapa poin pembahasan tentang masalah uban. Ini kita nanti lanjutkan di kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.